Shalom, perkenalkan nama saya Esti Raden Aplugi, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 1.01.2022.0069, kelas B Prodi Pak semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Alkitab, pengertian Allah, pengertian Kristus, pengertian Roh Kudus, dan apa itu akhir zaman. Yang pertama, tentang Alkitab. Alkitab adalah kumpulan teks atau kitab suci agama yang dianggap suci dalam agama Kristen, Yudaisme, Samartanisme, Islam dan banyak agama lainnya, dan Yunani Koine. Alkitab adalah antologi, kumpulan teks dalam berbagai bentuk aslinya, ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, yang dipilih Allah untuk menyaksikan tentang karya penyelamatannya dalam Tuhan Yesus Kristus dan kehendak Allah atas manusia dalam hubungan dengan karya penyelamatan tersebut. Yang kedua, tentang Allah. Ajaran tentang Allah sudah begitu mendasar sehingga banyak buktinya lebih terdapat dari keyakinan daripada pernyataan-pernyataan yang khusus. Meskipun demikian, ada banyak pernyataan tentang Allah. Dan adapun gelar Allah, yang pertama Allah sebagai pencipta, yang kedua pemeliharaan Allah, yang ketiga Allah sebagai raja dan hakim, yang keempat Allah sebagai alfa dan omega. Adapun gelar-gelar Allah yang lainnya ialah roh, juru selamat, dan yang maha tinggi. Adapun sifat-sifat Allah, yang pertama kemuliaan Allah, yang kedua hikmat dan pengetahuan Allah, yang ketiga kekudusan Allah, yang keempat kebenaran dan keadilan, yang kelima kasih dan anugerah Allah, yang keenam kebaikan dan kesetiaan Allah, yang ketujuh keunikan Allah, dan yang kedelapan keesaan Allah. Yang ketiga, tentang Kristus. Kristus adalah satu gelar yang diberikan kepada Yesus karena orang Kristen perdana percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Mesias yang telah lama dijanjikan. Ada 3 jabatan Yesus, yang pertama jabatan sebagai Nabi, yang kedua jabatan sebagai Raja, dan yang ketiga jabatan sebagai Imam. Ketidakberdosaan Kristus. Ketidakberdosaan Kristus bukan hanya sebuah teladan bagi manusia, tetapi merupakan suatu hal yang fundamental dan keharusan bagi keselamatan kita. Dengan pengertian bahwa apabila Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia bukanlah domba yang bercacat celah dan Kristus tidak berdosa, maka memang ia adalah juru selamat manusia yang sejati yang telah menebus dosa umat manusia. Yang keempat, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa dalam Yesus Kristus. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen dalam dirinya, dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati atau pembaptisan Yesus dan lidah api atau Pentakosta. Ajaran Kristen juga meyakini wujud Roh Kudus adalah cahaya. Yang berikut sifat Roh Kudus. Dia adalah pribadi roh, dia hanya bisa berada di satu tempat pada suatu saat, namun pengaruhnya dapat berada di mana saja pada saat yang sama. Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus disebut ketuhanan. Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia adalah kesaksian dan wahyu Allah. Dia dapat membimbing kita dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani dan rohani. Dia dikenal sebagai penghibur dan dia dapat memenuhi kita dengan harapan. Yang terakhir, akhir zaman atau sering disebut dengan hari akhir atau hari kiamat adalah periode waktu yang dijelaskan dalam eskatologi dari agama-agama dunia yang dominan dalam Kristen. Akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekian dan terima kasih.